Andini, seorang gadis berusia 25 tahun. Dia tampak menangis di atas batu nisan almarhum ibunya. Sudah 2 jam lebih, Andini tak henti-hentinya menciumi batu nisan yang bertuliskan nama Sumiati binti Harjowikuno, yang tak lain adalah makam dari ibu yang sangat disayanginya. Tak selang berapa lama kemudian, dia dikagetkan dengan seseorang yang mengagetkannya dari belakang. Seseorang itu ternyata adalah Satria, lelaki tampan yang selama ini sudah menjadi sahabat sekaligus kekasih Andini. Dengan penuh kasih sayang, dia mengusap air mata dan memeluk gadis pujaannya itu. Tampaknya Andini belum siap untuk ditinggalkan oleh ibunya, karena selama ini dia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal sejak Andini masih berumur 3 tahun. Satria pun menenangkan dan mengajak Andini untuk pulang, karena hari mulai petang. Saat berjalan beberapa meter meninggalkan makam, Andini kembali menoleh ke belakang, memandangi makam ibunya itu. Tiba-tiba, Andini melihat sesosok berbaju putih berdiri di dekat kuburan ibunya. Wanita itu tampak berwajah menyeramkan. Mukanya hancur, penuh darah dan belatung. Ibu? Guman Andini. Satria yang mendengar gumanan gadis yang digandeng tangannya itu mempercepat langkah dan segera menyalakan sepeda motor miliknya. Beberapa menit kemudian, suara adzan pun berkumandang dan hari mulai gelap. Sesampainya di rumah, Andini segera menyalakan lampu di setiap ruangan, termasuk kamar Bu Sumiati ibunya. Andini mencoba masuk karena ada yang aneh di dalam kamar. Aroma bau kemenyan dan bunga melati rasa menyeruak di hidung Andini. Andini mencoba mencari dari mana asalnya, dan ternyata benar, dia menemukan bedak dan sebuah konde berukuran kecil yang dibungkus dengan kain kafan. Andini juga menemukan banyak bunga melati yang sudah mengering di bawah bantal. Seumur hidup, selama tinggal bersama ibunya, baru kali ini Andini menemukan hal-hal aneh di kamar ibunya. Karena selama ini ibunya melarang keras Andini masuk ke dalam kamar tanpa seizinnya. Andini pun memilih temuannya itu untuk dirahasiakan dari Satria. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Satria akhirnya berpamitan untuk pulang. Andini, yang hanya ditemani Bi Ima, pembantu yang sedari dulu merawatnya sejak kecil hingga sampai sekarang. Malam itu Andini tampak sedih melambaikan tangan kepada Satria. Keesokan paginya, Andini mulai membaik perasaannya. Perasaannya lebih tenang daripada hari kemarin. Dia pun keluar kamar dan melihat Bi Ima yang sedang menyapu halaman rumah. Dari dalam, Andini tampak melihat para ibu-ibu yang sedang belanja sayur, yang sedang membicarakan aib ibunya. Para tetangga sering menyebut janda genit. Itulah sebutan yang sering disematkan kepada ibunya selama ini.
Bima segera masuk dan Andini sempat bertanya kepada Bima, kenapa para tetangganya berperilaku seperti itu. Sudahlah Non, mereka cuma iri pada keluarga Nondini. Jangan hiraukan mereka, Non. Andini tak tahu perilaku apa yang selama ini ibunya lakukan, karena Andini bertahun-tahun hidup di kota untuk menempuh pendidikan di sebuah universitas dan hanya pulang saat ada libur panjang kuliah. Kepulangannya kali ini tak lain karena ibunya meninggal secara tiba-tiba. Banyak tetangga yang mengatakan kalau wajah Bu Sumiati hancur, berkeriput dan mengeluarkan bau busuk dengan banyak belatung di badannya. Itu berbanding terbalik dengan Bu Sumiati semasa masih hidup. Meski seorang janda, Bu Sumiati pandai merawat diri. Tubuhnya kencang mulus, terlihat masih muda di usianya yang ke-45. Bahkan, banyak lelaki berebut mendapatkan cinta janda cantik itu. Tak jarang, banyak lelaki keluar masuk rumahnya. Untuk apa? Tak ada yang tahu. Hanya Bima lah yang tahu akan keadaan di dalam rumah. Hari ini adalah malam 7 hari meninggalnya Bu Sumiati. Seperti biasa, para tetangga datang untuk tahlilan, termasuk Satria pacar Andini. Tiba-tiba, hujan lebat disertai angin kencang pun datang. Bima yang sedang membuat minuman di dapur tiba-tiba didatangi sesosok wanita berbaju putih dengan muka yang hancur dari luar jendela. Kemudian, sosok itu berubah menjadi Bu Sumiati yang berwajah pucat dan menangis. Dia meminta Bima untuk menghancurkan dan membuang jauh-jauh dua benda yang dimilikinya, yaitu bedak dan tusuk konde. Dengan nada takut dan gemetaran, Bima hanya bisa mengangguk-angguk. Sosok itu pun kemudian menghilang di tengah derasnya air hujan. Pagi pun tiba. Andini melihat kamar ibunya yang berantakan. Tak lain, Bima yang sedang mencari benda keramat milik ibunya. Sudah beberapa jam, Bima mencari ke setiap sudut kamar, tetapi dua barang itu tak ditemukan. Andini seakan tahu apa yang sedang dicari oleh Bima. Dia pun kembali ke kamar dan mengambil sebuah benda dan diberikannya kepada Bima. Dengan menghela nafas lega, Bima menceritakan kejadian yang baru saja dialami tadi malam. Bima lalu mengajak Andini duduk di kursi dan menceritakan suatu hal tentang ibunya yang belum Andini ketahui dulu. Dulu, Bu Sumiati juga mempunyai nama beken, yaitu Jeng Mia. Waktu itu, Bu Sumiati sedang putus asa karena tuntutan hidup yang harus dijalani. Dia mempunyai teman perempuan, yang mana perempuan itulah yang telah menjerumuskannya di dalam lembah hitam, yaitu sebagai wanita penghibur di sebuah karaoke. Rayuan dan ajakan perempuan itu sudah membius otak Bu Sumiati. Perempuan itu tak lain adalah mucikari. Awalnya, banyak lelaki yang tak terlalu suka kepada Mia karena penampilannya yang kurang menarik dan biasa-biasa saja. Akhirnya, Mia disarankan untuk pergi ke dukun meminta susu pemikat. Selang beberapa hari, Mia dan mucikari itu mendatangi seorang dukun yang juga sudah menjadi langganan mucikari itu sendiri. Setelah dukun itu membacakan mantra dan meniupkan sesuatu ke ubun-ubun Mia, dukun itu pun juga membekali bedak dan juga tusuk konde berukuran kecil. Sambil memberikan, sang dukun pun berkata
pantangane ojo sampai langgar dulu. Di mana pantangan itu sendiri adalah tak boleh memakan pisang mas, memakan sate kambing, dan makan sayur labu siam. Sepulang dari dukun itu, aura kecantikan di wajah Mia tampak terlihat. Mulai dari tubuhnya yang seksi dan senyumannya yang menawan, membuat mata setiap lelaki yang melihatnya akan langsung tergoda, meski dengan satu kedipan mata saja. Tak heran, Mia menjadi primadona di tempat karaoke di mana tempatnya bekerja. Banyak pelanggan lelaki hidung belang yang suka menunggu Mia untuk bisa menemani mereka berkaraoke. Dan tak lupa, Mia selalu memoles pipinya dengan bedak pemberian sang dukun. Meski hanya satu polesan saja, aura kecantikan dan pemikat begitu tampak. Pundi-pundi uang pun mulai diraup Mia. Mia pun tampak terlena dengan kenikmatan dunia. Bahkan, Bima sering mendapati majikannya itu tidur satu kamar dengan lelaki yang berbeda-beda. Meski begitu, Mia sangat baik kepada Bima pembantunya. Dia begitu royal dan tak pernah hitung-hitungan soal keuangan. Oleh sebab itulah, Bima sampai sekarang masih merahasiakan sifat buruk dari majikannya. Empat tahun berlalu, dan tampaknya para tetangga sudah mulai terbiasa dengan tingkah laku Mia. Suatu hari, ada seorang ibu-ibu pejabat marah-marah dan melabrak Mia hari itu. Ibu-ibu itu tak lain adalah istri dari Pak Seno, yang kebetulan teman kencan Mia itu sendiri. Mia dan Pak Seno berhubungan secara diam-diam, dan sudah bertahun-tahun hingga harta Pak Seno mulai habis terkuras. Istri Pak Seno mulai geram kepada Mia, dan akhirnya dia pun menemui seorang dukun. Selang 1 minggu kemudian, istri Pak Seno mendatangi rumah Mia kembali. Kali ini dia tampak lembut dan ramah. Tak hanya itu, dia juga meminta maaf atas perilaku kasarnya tempo hari. Untuk menembus rasa bersalahnya, istri Pak Seno mengundang makan malam di rumahnya. Tanpa rasa curiga, Mia menerima undangan itu. Malam pun tiba. Hari itu, Mia datang ke rumah Pak Seno atas undangan istrinya. Terlihat banyak menu makanan yang tersaji di meja makan, termasuk pisang mas, sate kambing, dan juga sayur labu siam. Mia tampak kaget karena hidangannya yang disajikan adalah makanan pantangan untuknya. Istri Pak Seno memaksa Mia untuk memakan hidangannya. Karena sungkan, Mia pun akhirnya memakan sate kambing yang ada di hadapannya. Selang beberapa menit kemudian, Mia terlihat tubuhnya kepanasan. Dia pun berpamitan untuk pulang. Di sisi lain, istri Pak Seno tampak tertawa lebar dan puas. Ternyata istri Pak Seno menyajikan makanan pantangan Mia atas saran dukun yang ia temui kala itu. Sesampai di rumah, Mia tergeletak lemas berhari-hari. Wajahnya mulai tampak keriput. Bima yang mulai bingung datang menemui Mia, dan akhirnya Mia pun menceritakan rahasia yang telah ia sembunyikan. Karenanya kepada Bima lah satu-satunya orang yang dapat ia percaya dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. 2 minggu berlalu, penyakit Mia tak bisa terobati oleh dokter manapun. Tubuhnya semakin kurus, dan akhirnya dia pun meninggal. Andini dengan berlinangan air mata
Ia menangis terseduh-seduh mendengar cerita dari Bimah. Dia hanya bisa mendoakan almarhum ibunya agar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama ini ibunya telah menyekutukan Allah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.